Pemirsa, meninggalnya Dr. Dionysius Giri Samudra alias Nadra akibat penyakit campak di Aru Maluku menguak cerita betapa sulitnya perjuangan seorang dokter PTT dalam pengabdiannya. Dan berikut kami hadirkan sosok dokter muda dengan segala daya upayanya melewati berbagai rintangan saat bertugas di pedalaman Papua. Hari masih pagi, matahari belum bersinar. Para dokter dan mantri puskesmas Kobakma, Kabupaten Membramo Tengah, Papua bersiap menjalankan tugas. Mereka tidak mengenakan pakaian putih-putih layaknya tenaga medis. Kaos dan celana pendek sudah lebih dari cukup. Sepeda motor satu-satunya transportasi, namun hanya bisa mengantar perjalanan tugas tidak lebih dari 3 km. Itu pun harus bergantian. Setibanya di batas desa, saatnya memulai perjalanan terjal menuju desa Ninu Gagas. Udara cukup sejuk sepanjang perjalanan, meski harus mendaki, menurun, berlumpur, dan licin. Sampai jembatan Sungai Holuges, penanda langkah kaki baru seperempat perjalanan menuju desa Ninu Gagas. Memasuki kawasan hutan yang membentang tidak jarang membuat mereka tersesat karena satu-satunya petunjuk jalan hanyalah bekas tapak kaki warga. Perjuangan belum berakhir karena sungai berarus deras menghadang di depan mata. Perlu berhati-hati untuk menapak dalam derasnya arus sungai lalu. Masih satu bukit lagi untuk bisa bernafas lega bertemu warga desa Ninu Gagas. Memerlukan waktu 5 jam hingga akhirnya menjumpai rumah pertama di desa Ninu Gagas. Ternyata warga pun sudah menanti kehadiran dokter dan mantri. Nah, ini yang saya mau kasih tahu dengan mama-mama semua, dengan mama kader dan juga bapak kader. Anak itu pertama harus tahu tanggal lahir, ya. Harus tahu tanggal lahir anak supaya tahu dia punya umur, toh. Harus hafal. Mama catat, mama hafal tanggal lahir anak. Ya. Kedua, mama harus punya buku ini. Ini buku kesehatan ibu dan anak, ya. Memberi penyuluhan dengan bahasa sederhana, memberikan imunisasi hingga mengobati yang sakit menjadi tugas pengabdian dokter dan mantri. Jerit tangis anak-anak mewarnai setiap tugas mereka. Rasa letih tentu ada, namun mereka tetap harus mengabdi dengan hati. Jenuh yang mendera akan terobati dengan suara alam yang mengiringi. Penerangan listrik tidak ada, apalagi jaringan internet sepanjang jalan. Mereka tidak harus mengunggah foto-foto di media sosial dalam mengemban baktinya. Cukup saat berkunjung di lain hari, menjumpai anak-anak desa Ninu Gagas tertawa ceria, bermain sukacita, dan warga terjaga sehatnya. Pengabdian penuh liku para dokter dan mantri masih terus berlanjut di ujung timur Indonesia.